Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus selalu sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah seputaran makan siang gratis. Ternyata ya ada berita begini. Pak Prabowo akan gandeng Basnas untuk program makan siang gratis. Uang zakat anjir. Aduh, ini makanya gua nggak pernah bayar zakat di Basnas dah. Penerima zakat itu ditentukan oleh syariat, bukan ditentukan oleh program pemerintah. Ya, itu yang gue tahu. Tapi kalau Pak Prabowo berhasil menggandeng MUI, ya wah, boleh bagi ada dicarikan dalilnya ya, wallahu a'lam. Cuman yang gue tahu nggak ada itu. Innalillahi. Anak-anak kita dikasih makan dari uang zakat yang seharusnya buat fakir miskin. Iya kan, fakir miskin nggak harus anak-anak gitu. Fakir miskin kan nggak harus anak-anak. Kita baca dulu deh beritanya ya dari CNN nih. Jakarta, CNN Indonesia. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional Basnas untuk mewujudkan program makan siang gratis usai dilantik sebagai presiden. Iya. Akhirnya ngakuin juga. Jadi ini ada beberapa hal ya. Dia ngakuin juga gitu. Bahwasanya uangnya nggak cukup, jadi harus gandeng Basnas. Uang Basnas itu dari mana? Dari kita. Iya, dari muzaki, orang yang zakat. Iya. Tentu saja dari apa yang teman-teman bicarakan Ketua Basnas Pak Nur Ahmad salah satunya menginspirasi kami bahwa Basnas memiliki kesiapan untuk bersama-sama mensupport pemerintah terutama makan siang gratis dan minum susu gratis, kata Muzani di kantor Basnas Jakarta Rabu 15 Mei. Kan Basnasnya juga, karena Basnas itu kan proyek, iya ada duitnya juga di situ. Iyalah, makin kagak karu-karuan. Muzani mengatakan Prabowo akan membicarakan dengan lembaga-lembaga terkait soal program tersebut. Iya, nanti akan digilir, akan dibicarakan dengan lembaga-lembaga terkait setelah Pak Prabowo diangkat, kata dia. Ya. Jadi sekarang ada pengakuan ya, ternyata APBN nggak mampu ya, nggak mampu untuk makan siang gratis. Jadi harus pakai uang zakat. Uang zakatnya dari rakyat juga yang berzakat ya. Oh gitu. Di tempat yang sama, Ketua Basnas Nur Ahmad mengaku siap jika Basnas dilibatkan dalam program makan siang gratis pemerintahan Prabowo. Iyalah, siaplah, kan itu ada cuannya. Iya kan? Kedepan kalau bisa kolaborasi, apalagi ada program makan siang gratis, kolaborasi Basnas dengan pihak yang menggelar makan siang gratis, insya Allah Basnas siap, kata Nur. Siap Pak. Nur menjelaskan Basnas bisa terlibat dalam program makan siang gratis asalkan tidak ada kapitalisasi atau mencari untung. Ia mengatakan nantinya Basnas hanya memberikan pendampingan dan memberdayakan para mustahik. Iya Pak. Sehingga kita bisa berdayakan UPZ di kampung-kampung kepala desa dan UPZ yang ada di masjid masyarakat untuk pemberdayaan itu bisa, kata dia. Iya. Kita iyain aja dah. Di sisi lain, Nur menilai
Nominal Rp15.000 untuk program makan siang gratis terlalu mewah. Baginya nominal seperti demikian bisa mendapatkan daging, telur, dan susu. Makan enak sekali lah kalau 15.000 bagi orang desa. Ada daging, ada telurnya, ada susunya, enak betul. 10.000 saja itu bisa. Asal di bawah tidak ada yang mengkapitalisasi katanya. Wah iya, di bawah nggak ada yang mengkapitalisasi, di atas gimana? Tentu. Ya ini program bagus ya, tapi ada kemungkinan banyak untuk terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pengawasannya, aduh, apalagi dengan keadaan begini, ya Allah. Udahlah, nggak paham gue, tapi ya ini ada Basnas diajak, ya. Kita lihat komentar netizen aja yuk guys ya. Kita lihat komentar netizen. Apa kata netizen di tweetannya kakak Iyans ini. Oke, let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter nih ya. Di postingan kakak Iyans, Yani Arsim. Ini masalah zakat ini udah pokoknya. Nah, iya zakat itu nggak sembarangan, ada syariat ya. Penerima zakat itu tergantung hukum syariat, bukan hukum pemerintah. Kirain duit dari kantongnya sendiri. Bisa jadi begitu. Tinggal hubungi Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia untuk mencarikan dalil pembenaran sekaligus fatwanya. Kan gue bilang apa? Iya gampang. Karena ya katanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala anhu, beliau bilang dalam Ihya Ulumuddin ya, rusaknya masyarakat itu karena rusaknya pejabat, rusaknya umarok ya. Rusaknya umarok karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama itu karena apa? Hubud dunia. Ya, kalau sudah begitu ya mau bilang apa? Gampang. Untuk bahasa Indonesia jangan main asal setuju aja, tanyakan ke muzaki, pembayar zakat, mereka mau nggak gitu. Iya. Basnas itu kan pengemban amanat, tapi di Indonesia nih amanat itu ya begitulah, enteng banget orang sama amanat. Khawatirnya muncul gerakan boikot Basnas. Wah itu bahaya itu, jangan sampai. Kalau yang ini gimana kak? 400.000 ASN dengan gaji 8 juta dinyatakan miskin, berhak terima zakat. Buset. Wow. 8 juta per bulan miskin guys. Gila. Basnas wajib menolak karena penyelewengan zakat itu membuka pintu neraka bagi pengelolaannya. Iyalah. Tapi ya neraka. Disumpah di atas kepala pakai Al-Quran aja masih banyak yang melanggar kok. Kasihan ASN setiap bulan dipotong buat bayar zakat, akhirnya buat memenuhi janji program presiden gak jelas, lebih mementingkan perut daripada otak. Amanahnya di mana? Ya nggak tahu, kok tanya saya. Waduh, kok tambah ngawur si Wowo dan Samsul. Aduh, tambah ngawur. Ntar dulu Pak, kok langsung menyimpulkan seperti itu? Emang udah nanya langsung ke Basnas? Bisa jadi gandeng Basnas untuk penyaluran aja. Bunus. Kok pada gelap mata, babi buta semua pada buat kesimpulan sih? Kan dibaca tadi. Dibaca, ya makanya baca juga ya. Karena program makan siang gratis adalah program analogis, justru jadi beban negara yang sangat besar, membebani APBN, dan belum lagi penambahan kementerian untuk mengakomodasi semua hasrat-hasrat bagi kekuasaan. Pendahulunya mewariskan hutan, penggantinya terbebani, tetapi tetap dianggap kehormatan. Iyalah, iya Pak Prabowo yang bilang ya, bahwasanya dibebani utang itu kehormatan. Iya. Gue jadi pengen ngutang langsung. Terus ngomong Pak Prabowo, Pak, mau Pak dapat kehormatan. Nah kan Caimin, nah kan salah pengalokasian, tidak tepat sasaran, harusnya dari dana sosial bukan uang zakat. Fakir miskin, anak yatim piatu itu yang berhak menerima, jangan sampai ada yang mati kelaparan sementara uang zakat banyak. Nah itu 15.000 bisa makan enak sekali katanya, dapat daging, telur, dan susu. Bener sih, tapi telurnya setengah, daging sapi setengah sendok makan, sayap ayam susunya seseloki. Itu di kota besar. Kalau di sini alhamdulillah ya, kalau di sini 10.000 dapat daging. Iya, dapat 15.000 dapat banget kalau di sini. Di sini guys masih ada 8.000 gua beli kemarin.
nasi, sayur, telur, tahu, tempe. Iya, dapat peyek lagi. 8.000 ada di Jember sini. Kalau nggak percaya datang sini ke Bangsal Sari. Makanya betah gue di mari. Betah. Bahasa gandeng Basnas dan memaksa Basnas harusnya jelas dulu definisinya. Jangan-jangan pakai uang Basnas kan gitu. Nah makanya itu harus jelas dulu. Negara ini hancur karena pemimpin yang nggak ada niat untuk memperbaiki kehidupan warganya. Mereka yang gembar-gembor patriot dan nasionalis, ternyata mereka adalah para pengkhianat dan jongos asing. Nah itulah. Dan rakyatnya suka diginiin itu, rakyatnya suka. Iya. Masa nggak ada yang kasih tahu atau nasihatin sih? Kok ngawur ngono? Lu siapa ya? Kalau sudah masuk ke dalam itu susah untuk berteriak nasihatin. Susah banget. Duh. Besok bayar zakat lewat masjid langsung ke tetangga. Nah, gue begitu. Gue kalau bagi beras zakat langsung kepada penerimanya. Iya, nggak pakai badan amilan sendiri. Tahu juga yang gue zakatin nggak besar-besar juga ya. Begini ini kalau pemimpinnya kurang memahami syariat agama, semoga ada yang mengingatkan. Masalahnya kayak tadi itu, kembali ke kalimatnya Imam Ghazali rahimallahu taala anhu. Ya. Ulamanya sendiri nih, yang paling salah ulamanya. Malah mencarikan dalil untuk pembenaran. Nah itu susah dah. Ampera di desaku udah 17k woy. Apa ini? Ampera di desaku sudah 17k woy. Rumah makan Ampera. Iya. Baru nyambung gue. Iya. Di bawahnya itu ada screenshotan. Di sisi lain Nur menilai nominal 15.000 untuk program makan siang gratis terlalu mewah. Baginya nominal seperti demikian bisa mendapatkan daging, telur, dan susu. Makan enak sekali lah. Kalau 15.000 rupiah bagi orang desa, ada daging, ada telurnya, ada susunya, enak betul. Rp 10.000 saja itu bisa, asal di bawah tidak ada yang mengkapitalisasi, kata dia. Benar, itu gue setuju ya. Tapi nggak untuk kota besar. Kalau di Jakarta nasi putih aja 5.000. Nasi putih itu warteg. Iya, dan itu ya segitulah 5.000. Masih percaya mau untuk makan anak-anak orang mampu aja pakai dana untuk fakir miskin. Bukti nggak bisa ambil dana yang dikorupsi pejabat. Nah itu dana 271 triliun itu kemana? Kayak tambang timah kemana? Udahlah. Benar. Jangan ambil uang Basnas, jangan ambil uang dana bos. Berani ngasih program ya harusnya sudah direncanakan dari awal, dana khusus buat makan gratis tersebut. Ya itulah. Anjir. Astagfirullahaladzim. Seandainya terjadi musibah negara ini makin dekat. Karena zakat jelas penerimanya menurut agama. Iya. Sekali lagi penerima zakat itu bukan aturan undang-undang, tapi aturan syariat. Aturan syariat itu jangan main-main. Ya. Kalau orang Basnasnya benar sekolahnya, pasti salurkan sesuai syariat, bukan ugal-ugalan sesuai selera penguasa. Itu. Baru gua bahas tadi kan. Tuh, aturan syariat, bukan aturan penguasa. Baru akan belum resmi, dan kalau iya semoga bukan uang yang berasal dari zakat, karena mereka yang akan menerima makan siang gratis tidak semuanya memenuhi 4 asnaf. Basnas harus hati-hati, iyalah. Enak aja lu yang punya program Basnas yang lu palak. Aduh. Oh gitu, jadi kemarin yang katanya uji coba itu dana pribadinya boncos kali ya. Makanya sadar kalau uang negara yang dipaksa biayain semuanya bakal nggak sanggup. Maka gandeng badan pengelola duit umat beragama mayoritas, biar seakan-akan program ini berhasil atas nama yang bersangkutan tapi duit umat. Nah itu bisa jadi begitu. Nah ya langsung kesimpulan aja ya. Intinya lu kok banding Basnas? Kan ini Basnas itu sudah ada sebelum ada program makan siang gratis. Dan Basnas tolong hati-hati, ulama tolong hati-hati ya. Zakat itu aturan syariat, bukan aturan penguasa. Dan ulama nih ya, jangan sampai jadi ulama yang seperti dikatakan Imam Ghazali tadi ya,
ulama yang akhirnya hubudunnya nyari-nyariin dalil pembenaran untuk sesuatu yang salah karena itu kepentingan penguasa. Alhamdulillah min dzalik. Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waradhu wal inayah, wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok gandeng Basnas? Lah kok gitu?